untuk hose heat lamp ini kadang-kadang yang sering-sering kalau ini terlalu keras ini akan cepat rusak. Tapi kalau terlalu kendor, ini biasanya lolos langsung ke bawah gitu Pak ya. Ini ada dari sini setelahnya nih Pak. Ya. Ini bisa untungnya sedikit. Nah ini kalau turunin ya. Ini hanya ini aja. Jadi jangan terlalu kencang, juga jangan terlalu kendor Pak. Ini fungsinya ini untuk menahan alat ini. Ya, coba ya. Untuk pupil supaya ini untuk pengukuran pupil ini yang harus diperhatikan. Ini ada 7 tes ya. Yang pertama temperatur, kedua sampel kontainer, terus sampel volume, iskometer model, spindle, speed, sama waktu. Cara pengujiannya berapa lama itu harus disepakati. Walaupun suhunya sama Pak? Walaupun suhunya sama. Mungkin waktu nih Pak ya. Makanya ini ada 7 ini, ada tes temperatur, terus sampel kontainer, sampel volume, iskometer model, spindle, speed, sama waktu. Ini 7 ini harus diperhatikan Pak. Jadi nggak bisa digantikan nanti. Yang pernah kami ketemukan itu di pabrik sabun itu sampel kalau saya ukur sekarang sama saya ukur besok berbeda. Yang pernah kami sama aja di pabrik keramik saya pernah temukan seperti itu kasusnya. Jadi waktu tes visositas itu harus disepakati. Oh nggak bisa misalnya Bapak contohnya diputer ada salah satu sampel semakin lama diputer semakin turun. Ada yang semakin kental. Jadi harus disepakatin dulu gitu Pak. Makanya ini di 7 ini aja yang harus diperhatikan untuk mendapatkan hasil yang mendekati lah gitu. Pak, saya kurang paham kalau waktu nih Pak. Ya. Tadi sebutnya kalau harus disepakati, kita cek sekarang dan besok berbeda. Enggak semua sampel, ada salah satu sampel. Ya betul. Gitu. Ya betul. Ada salah satu sampel, karakter sampel, karena mungkin ini ada pengendapan atau apa itu harus ini. Contohnya memang Bapak baru keluar dari mesin mixer, saya ukur sekarang sama saya ukur besok pasti hasilnya akan berbeda. Dan selain itu waktu pengukuran pun juga waktu, ya, waktu. Waktu maksudnya waktu pas muternya atau gimana Pak? Betul. Itu juga berpengaruh. Makanya ini kita bicara waktu tadi Pak. Waktu muternya berarti. Ya, waktu muter itu juga berpengaruh. Waktu sampel setelah keluar dari mesin mixer ya, itu pun juga berpengaruh Pak. Jadi harus diperhatikan. Karena yang pernah kami temukan seperti itu. Ya. Maksudnya waktu sampel besok dan sampel dari langsung dari mesin itu maksudnya berarti pengaruhnya dari suhu. Kalau kita kan dari suhu itu masih panas tuh. Kita Ya, sekarang betul. didinginkan 28 ya. Selain Rekomendasinya suhunya berapa Pak diceknya? itu kalau suhu tergantung Bapak. Mungkin Bapak maunya suhu ada yang temperatur 25 ada yang memerlukan temperatur ruangan ada, tergantung Bapak. Intinya kita mesti set standar, itu Ya. mesti itu terus gitu. Ya, jangan betul. berubah. Betul. Hari ini Ada 3 jam habis mixing terus dicek pistonya suhu kan kita masih punya standar kapan betul sekali. dan setting apa mau itu kalau nggak yang berubah Betul yang sekali. nggak jamin gitu kan. Iya betul. Ya. Mau 1 hari mau setengah hari Ya sama. Terus waktu pengambilan putaran, mungkin Bapak menemukan ini kok nggak stabil, naik turun mungkin ya. Itu nanti mungkin akan berbeda. Bapak mungkin mengambil waktu misalkan 1 menit, Bapak mungkin 5 menit, itu pun juga pasti akan berbeda. durasi Ya, puternya ya, betul. nanti masa waktu durasi putaran berarti
Ya. Sekarang kita durasinya baca berapa? Ini. Kalau selama ini kita nggak pakai durasi Pak, hanya berdasarkan stabilnya aja ya. Oh kalau Readingnya kan jalan terus itu. Tapi kalau sudah Stabil ya. stabil di situ ya udah gitu bisa. mungkin Bapak pas ketemu sampel yang stabil. Tapi ada salah satu sampel seperti saat di pabrik keramik itu diputar semakin lama semakin Semakin kental, encer. semakin kental, semakin Terus main mental. Ada. Nah, makanya Emang nggak ada kalau produk nanti yang berdasarkan begitu? gitu nanti nggak akan Kita kelar. nggak ada yang begitu. Jadi harus di waktu pengambilan data itu harus disepakati. Oh, saya mau setiap 1 menit, mau udah 1 menit harus diambil. Jangan sampai nanti Bapak berubah terus akan nggak akan. detek berhentinya dia. Ya. Jadi timing dan durasi diaduknya berapa lama oleh Brookfield jadi setting. Ya, mesti disepakati. Ini kasus itu Pak, maksudnya gini, Iya, iya. nggak semua produk sama. Ini kayak channel. Karena saya pengalaman itu seperti itu karena di pabrik sabun sama pabrik keramik itu begitu. Jadi nggak bisa nanti ibu kalau nggak bapak kalau nggak stabil kan nggak diambil. Jadi harus disepakatin karena seperti itu. Terkecuali kalau mungkin pabrik ini mungkin minyak atau silen atau yang silikon itu mungkin akan stabil karena Newtonian. Kalau yang nggak Newtonian nanti nggak akan bapak nggak akan. Makin lama makin turun. Ya. Iya. Kayak sterit sih. Dong. Kalau yang ada solvent, toluen apa gitu, dia Newtonian. Makin naik. Naik. Nya diputar dengan RPM yang berbeda. Tapi biasanya orang lab ya udah deh. Karena saya cuma disuruh dengan RPM contohnya misalnya 12, saya putar ke 12. Ya udah, wah hasilnya segini udah cukup. Padahal di pisometer itu bisa kita putar dengan RPM berubah RPM. Karakter ini apa? Nanti bisa seperti pisotropik atau nah, indikasinya seperti gini Pak. Diputar dengan kecepatan diturunkan, Ya. nanti dibalikan ke kecepatan semula, Oke. itu harus nggak boleh kembali ke posisi awal. Nggak boleh. Nggak boleh, itu namanya. Nah, jarak antara pisko putaran pertama putaran kedua itu memang pisotropik indeks. Oh, perkalian jadi faktor. Waduh, kalau untuk perkaliannya Iya, iya. bukan perkalian Pak, ini hanya mengukur ya. Contohnya saya ukur dengan Berapa RPM? RPM sekian, Ya. 10 RPM ya terus kita rubah lagi ke 5. kelima, misalnya contoh seperti itu, terus ketiga. Nah nanti saya kembalikan ke 10 lagi. Kalau dia Kalau kembali lagi, itu kan seperti produk saus tadi. Nah kalau yang enggak, itu yang dimaksud terus itu indeks itu Pak. kalau udah enggak non Newtonian ya. Oh bukan, ini otomatis kalau yang larutan Newtonian sama Newtonian beda Pak. Oke. Nah, kalau Newtonian itu kita mau putar dengan berapapun itu nggak akan ada perbedaan. Jadi yang ada perubahan ya non Newtonian. Ya betul. Kalau isotrope itu termasuk yang non Newtonian. Oke. Ada lagi mungkin yang mau ditanya? Ada Pak. Nah, ya, bahasa satu ini Pak tadi kan suhu, durasi, kemudian volume sampel sama sampel kontainernya Pak. Ya. Kan? Yang 7 tadi itu Pak, pengaruhnya. Pengaruhnya ya otomatis hasilnya akan berbeda. Bapak misalkan contohnya menggunakan gaplek dan tidak gaplek itu aja akan berbeda. Jadi Bapak contohnya misalkan yang pernah kami udah, Bapak mengukur yang sini. Oh ya. Dengan itu akan berpengaruh Pak hasilnya. Ada salah satu sampel ya nggak semua, tapi sampel pasti akan ada perbedaan. Nah itu Ya sini Pak. Nah Bapak nggak bisa dibandingkan kalau mau dibandingin dengan ini. Pasti beda ya. Nggak pasti, tapi kebanyakan pasti sampel pasti hasilnya berbeda Pak. Dengan menggunakan gatlek dan tidak. Ya. Kalau menggunakan gatlek seperti ini, kadang-kadang kan orang lab maki ini itu ribet. Cuman itu aja, mikirnya ribet aja. Bukannya nggak boleh Pak, tapi harus dicantumkan. Kalau ini kan pas betulan masuknya. Kalau yang itu kan nggak masuk. Bukannya nggak boleh, tapi harus dicantumkan. Menggunakan
diameternya ini botol ini contohnya begitu. Nanti di sana pun ukurnya harus pakai botol. Persyaratan bayi profil gimana Pak? Ya. Dulu deh. Kalau dry profil itu disyaratkan dengan beaker 600 mili. 600 mili. Iya betul. Diameter Kalau beaker 600 mili standar Pak. Saya nggak pernah ngukur beaker diameter. enggak, misalnya kecil atau Iya. panjang kan bisa. Oh enggak Pak, yang low pump Pak. Beaker yang low pump 600 mili udah standar. Standar. 8,25 Ya, saya nggak pernah ngukur ini. tingginya. Mana Diameter. Standar untuk pengukuran dari profilnya Pak. Ada ya. Ya ada. Itu menggunakan namanya tadi saya sampai sampel kontainer. Itu sebenarnya dari profil kesalahan dengan menggunakan beaker 600 mili. Mau beaker, Ya. 600 mili ya. Ya. Oh, beaker. Tapi nanti kan kadang-kadang user itu nggak mau menggunakan gimana? Ya, betul kalau udah ini ya udah nggak apa-apa. Kalau ini, nah, ini harus masuk. Betul. Ya, kayak ini semua. Iya. Ya. Biasanya seperti tadi kalau Kita di Jakarta juga masih ganti Pak. Dia rentir Iya, ya. ini Yang bikin TDS. 8 minimal 8,5 cm Iya. atau 8/4. Yang penting ini guardnya muat. ya, ya betul. Tapi Pak. lebih besar masih oke. Lebih besar nggak masalah, lebih besar dari pun nggak masalah. Cuman kalau lebih besar otomatis sampelnya semakin banyak Pak. Ya. Nah, macam itu. Kadang-kadang kan sampel ya terbatas. Iya. Kalau suhu ruangan sama kelembaban ruangan, ruangan, humidity. Oh, beda Pak. Ini kelembaban Pak. Di kelembaban suhu nggak perlu dikontrol. Enggak. Kalau ini cuma yang penting suhu aja Pak. Kan lebih tergantung suhu. Yang penting suhu aja Pak. Nah, suhu saya tahu efek banget. Ya. ini udah panas pakai mixer Udah nanti mungkin Bapak nanti kalau lebih jelasnya bisa dipelajarin di sini, ada di manual sama sedikit problem ini Bapak mungkin nanti bisa lebih detail ya bahasanya ini. Ini yang jarum. Ya betul yang jarum. Kalau jarum itu kan nggak ada porsinya tuh. Itu gimana? Persentase dari skala ini Bu, betul. Nah, Kalau persen torsi gitu menunjukkan Oh, iya. apa sih Pak? torsi itu persentase misalkan contohnya begini, Ibu. Contohnya misalnya saya 100 kilo. Nah, ini misalkan bukan 1 kilo contohnya. Torsi itu kemampuan alat. Kemampuan alat misalnya ini timbangan ini 100 kilo. Kalau saya buat timbang 110 kilo kan nggak bisa. Jadi maksimal 100%-nya ya 100 kilo. Nah kalau untuk mengukur 90% berarti 90 kilo contohnya pakai torsi. Kalau di sini torsinya dari skala ini, dari skala ini 0 sampai 100 ini torsi sama, ya Itu menunjukkan apa? torsinya. Nah nanti ini Yang bagus itu torsi itu ada range-nya nggak mesti sama, tapi mendekati 100% lebih bagus. mendekati. Tapi torsi itu misalkan contoh ibu mengukur sampai 10% torsi itu baru boleh diambil. Itu kan udah Ya. itu betul. Ya, betul 20% torsinya. Nanti dari itu ada faktor pengalinya di sini Pak. Menggunakan spindle berapa, RPM berapa dia kalikan. Ada di sini. Ini spindle, ini RPM-nya. Ini tabelnya nanti dikalikan. Enggak. Si torsinya itu nunjukin kalau misalkan yang saya dapat Ya. sampel itu Hah? misalkan 20 torsi gitu. Iya. Dan itu larinya kemana gitu loh Pak? Itu sebagai apa gitu acuan persen torsi itu? Perlu nggak sih kalau kita ngukur fiskus tuh persen torsi harus kita ketahui nggak sih? Sebetulnya harus seperti tadi. Kalau ibu nanti ngukur hanya cuman ibu pengen tahu cuma satu itu ya udah, hasilnya cuma itu aja. Tapi kalau nanti dengan seperti tadi dicoba dengan RPM berubah, itu nanti akan ketahuan sebetulnya. Berarti kalau misalkan persen torsinya berapa kecil itu menunjukkan apa gitu loh Pak? Sampel tersebut nggak layak, nggak bagus, maksudnya gimana? Kalau sampel layak enggak itu kan ibu yang menentukan. Nggak ada urusannya sama itu. Enggak Nggak ada. semuanya. Tapi ini Pak, skala itu kan 1 sampai 100. Iya betul. Bagus.
yang paling mewakili itu pembacaan skala di mana? Mewakili itu dari 10 sampai 100 boleh Pak. Enggak, kan gini, Ya. satu sampel saya ukur dengan speed tertentu, speed Ya. yang sama, spindle berbeda. Ya. Yang satu di antara 30 sampai 50. Ketika saya kecilin spindlenya, Ya. itu jadinya 70 sampai 100. Ya. Yang mana yang lebih ini? Lebih bagus yang mendekati 100% torsinya, betul. Nah, itu seperti tadi kan Pak, seperti kalau ini dirubah dengan RPM-nya, seperti tadi, kita rubah RPM tadi kan hasilnya berubah. Itu untuk mengetahui seperti itu. Ini bukannya kok nggak benar, hasil ini pun itu benar, hasil ini pun benar. Benar. Cuma karakter sampel Bapak yang seperti ini gitu loh. Nah, jadi supaya maksudnya gini loh, kan ada satu produk itu kita bisa ukur mau pakai spindle 1, spindle 7, mau RPM-nya 5, mau RPM-nya 20, itu kan Iya. bisa sebetulnya. Betul, bisa. Sampelnya itu, cuman kan Hanya distorsinya berbeda-beda. Beda. ada yang bacanya di skala di bawah 10 Ya. sama di atas 10. Ya. Nah, kalau saya sih tentunya saya nggak mau di bawah 10 karena Ya. distorsinya nggak disarankan, nggak boleh diambil Pak. Ya. nggak akurat kan gitu. Pak, ada Sebetulnya. pertanyaan Pak dari Pak Teddy di pusat. Bagaimana kita menentukan itu cairan Newtonian atau yang Non-Newtonian. ya. Kalau yang Newtonian itu diputar dengan misal contohnya dirubah dengan RPM-nya, hasilnya sama, mendekati, bukan sama persis enggak ya, karena pasti ada beda torsi persen itu pasti ada. Tapi hasilnya nggak beda jauh Pak. Misalkan contohnya saya ukur dengan RPM 10, hasilnya 100. Dengan RPM 5 hasilnya 102. Nah, itu kan masih oke. Itu yang disebut Newtonian. Jadi nggak dirubah dengan spindle dengan terhadap perubahan variabel tes. ya betul. Nggak ada perubahan dengan variabel spindle dengan ini. Yang penting ringnya masih masuk. Yang kalau dikocok jadi kental atau jadi encer itu non-Newtonian. Ya. Ada lagi? Oh, tadi Bapak bilang lebih cocok yang torsinya mendekati 100%. Betul, itu sebetulnya. Lihat dari RPM dari spindle. Kalau torsi itu kombinasi Pak. Bisa dirubah dari spindle, bisa dirubah dari RPM. Torsi Torsi. 100% mana? Lebih gede, lebih mendekati atau gimana? Kalau hasil nggak pengertian torsi yang mendekati skala ini Pak, mendekati angka 100 ini jalur ini yang mendekati angka 100. Nah, itu yang itu penghitungannya torsi. Ya betul, torsi. Kalau hasil kan di tengah ya Pak ya? gimana? Bukan yang di tengah ya? Oh enggak, itu ya sebetulnya yang seperti karena mendekati 100% lebih bagus. Jawabannya itu. Ya. Karena itu bukan 100% Pak, itu skala. Skala betul. Skala torsi. Skala torsi. Ini skala ini betul Pak. Nah, ini betul skala. Lebih akurat yang Mendekati 100. Ya, betul. Pak, ada lagi Pak. Supaya viskometer tidak jatuh ke bawah harus ditahan pakai tangan karena lama-lama menjadi loose. Seperti tadi Pak, ini tak jelasin tadi ini. Ini yang tadi itu. Tadi udah Kalau beda. ini udah kendor, mungkin karena di naik turun tadi. Ini bisa diputar nih dari sini. Apa? Ya. Ini obeng ini putar dikencengin sedikit. Cuma juga jangan terlalu kenceng. Kalau terlalu kenceng nanti juga tetap aus. Kalau udah ini aus udah ini loss. Ya betul. Selagi ini masih berfungsi baik, ini tinggal kencengin aja ya. Kayak obeng ini putar. Tapi jangan terlalu keras. Ini mata kucingnya nih Pak. Ini kalau udah terpasnya ya ini harus diposisikan di tengah. Ini miring begini, jadi gesekannya kurang ini. Ini harus gini. Jadi apanya perlu di tengah? Motor Sorry, pasnya. jangan bicara tolong. Motor pasnya. Ikannya Pak, mata ikan biasa. Mata ikannya harus di tengah-tengah. Di angin. Nah, itu ada mata ikan di pinggir sini. Ya. Pernah bawa ini ke depan. Ini tuh nggak bisa masuk. Mestinya masuk, nggak boleh nggak masuk. Kecuali jenis profilnya beda. Nah, Ini udah Kalau itu berapa? Beda, pasti beda. Ini dari ininya ada.
Itu belum. Ini dari blueprint juga nih Bu. Kalau bukan blueprint ya nggak bisa Bu. Heeh. Itu yang Cina punya kali. Nggak bisa, iya nggak bisa. Grupil-grupilan. Iya. Yang kita punya ini Dia ada lubangnya. kita nggak dipakai, kita mau dipakai, kita mau ribet. Iya. Ya makanya seperti tadi Pak, orang lab makanya ribet. Yang paling ya. Mulai dari Hani kerjainnya yang benar ya. Ya. Seperti sebetulnya sih saya hanya kasih contoh beaker. Yang penting tuh 600 ml seperti masuk ini udah cukup. Jangan terlalu gede. Kalau menggunakan gutlek itu nggak ada pengaruhnya Bu. Makanya seperti tadi kalau sebetulnya standarnya ya gutlek ini selain untuk pengaman juga untuk menyenterkan pengukuran Bu. Buat apa Pak? Pengaman. Nah, dan Center misalkan contohnya mensenterkan ya. sampelnya. Ya. Ya benar sih center sih. Ya. Sama kalau bisa pas lagi nurunin kebablasan ya nggak ada. Aman, juga makanya pengaman iya. springnya. Ya makanya pengamen. Ya karena ini. Sudah nggak ada itu kan. Ya. Dia mentok duluan. Mestinya sih ada. Pertanyaan saya Pak. Seperti ya. Pertanyaan saya, kalau ini kita pakai, Ya. terus sampelnya kita penuhin, apakah ini nanti spindle akan nyampe di tengah-tengah sini Pak? Sampai Pak. Sampai. Sampai. Sampai Pak. Sampai Pak. Asal bikin 600 ml sampai. Yang di Zoom kalau ada pertanyaan silakan ya. Sampai Pak, betul Pak. Oh Ya, Sampai. sampai. Sampai Pak. Bikin standar. Yang ini kan nggak pakai gitu. Ya. Ini kan spindle dipasang dulu atau sampel disediain dulu di bawah? Sampel diturunkan dulu. Makanya ada sampel yang mau coba. Yang di zoom suruh lihat di Bu, kamera gua. silakan. Di zoom sama Pak. Lihat di kamera gua aja. Jadi sampel dulu di Sampel dipasang, baru spindle diturunkan. Turunkan pun ini juga harus miring. Miring supaya nggak ada bubble yang terpelangkap Bu. Sampel yang sama Ya. diukur dengan cara yang baik, Ya. cara yang kurang baik, Hah? yang nggak tepat untuk kasih lihat hasilnya nanti berbeda Pasti berbeda. ya. Nanti tolong kasih lihat sampel yang sama, Ya. cara yang baik ngukurnya bagaimana, cara yang orang suka-suka susah kayak gimana, cara yang di polikemi biasanya bagaimana. Ganti wadah gimana? Kumo, iya. Kalau ganti wadah, wadah. selain wadahnya diameternya sama, ini sama mungkin nggak akan beda. Iya. Takutnya nanti Mungkin kalau kalau bisa mulai dengan di polikemi ngukurnya kayak gimana. Sylvie dulu ngukur biasa. Sylvie ngukur sekali, habis itu Pak Surani kasih lihat kalau dia yang ngukur bagaimana. Tapi kalau udah sekali diukur, nah, contohnya kan, seperti ini kan nggak muat nih. Pak, sekali diukur kan udah di mixing. Ya. Pas sekali lagi ngukur bakal berubah nggak propertinya? Itu tergantung Biarpun- sampelnya Bu. Saya nggak bisa ngasih jaminan seperti itu karena seperti tadi saya jelaskan, kalau yang pernah kami alamin itu ada perubahan. Seperti ini. Bang kami belum. Apa mendingan itu sampel dibagi dua biar dua-duanya sama? Dibagi dua tes 2 kali. Nanti nggak cukup nggak? Nggak cukup. Ya, nggak cukup. soalnya ini cuma 500 ml. 500 ml. Coba kalau 500 tuang ini biar 600 kan? Iya. Biar lebih enak tuang sini ya. Ada tisu. Oh kurang. Kurang nanti. Banyak. Nah, koin mata kuenya ini harus diturunkan dulu, masangnya harus turunkan, harus miring. Ya. Soalnya nih, terusnya ini Repeat kalau nggak lagi, ada ini Pak, di sini repeat nggak lagi. suka kosong nih. Gelembung, Ya. gelembungnya. Dibicarakan lagi Pak yang Ya, yang ada kalau disnya. Yang ada disnya. Jadi ini diturunkan dulu, Iya. masuk dulu ya. Setelah ini baru di Masuknya harus miring. miring Bu ya, miring begini. Supaya nggak ada air trap. Ya. Contohnya begini, baru dipasang. Satu nahan ke atas, satu muter. Masuknya pada saat miring Ya. agar tidak ada gelombang udara. Gelembung udara ya, betul. Gelombang udara. Ya, ya. Sama seperti itu. Jadi Ini nggak bisa langsung lurus ini gitu aja ya. sebenarnya 5 ini atau baik 5 atau 7. 5 mentok Pak. Ya makanya saya katanya 7 ini kan tadi saya contoh yang Bisa nggak pakai spindle yang sama biar kita bisa Ya. bandingkan viskonya. Ini spindle Ya. yang 7. 75. SPM berapa? 5. RPM.
Pak, masukinnya bisa sekali lagi nggak kelihatan ya masih pas miringnya. Kalau yang lurus ini yang nggak ada dis nggak apa-apa Bu. Ini ada disnya kan? Ini nggak ada disnya, jadi Oh, ini bisa. nggak ada disnya bisa masuk aja. Masuk aja nggak apa-apa. Yang ada disnya miring. Wah. Dengan RPM berapa Pak? 5. 5. RPM-nya begitu ya. Sekian. Iya. Nanti kalau misalkan ini masih di bawah 50 bisa dinaikin kan Pak, istilahnya 10. Oh, boleh. Bisa. Stabil Ya. gitu kan. Itu berapa? Punya Nur? Ini berapa? Itu 140. Itu berapa? 140. Ini 116 ya. 116 juga kurang. Kurang Pak ya? 14. 15 kali 8. 120. Berapa gimana cara bacanya? Bacanya ini lihat baca Ini kan ini. 15. 15. Ya. Faktor kalinya 8.000. Heeh. 8.000. Berarti 15 kali 8.000 120.000. Ya. Itu 140. Di sini 140. Ya. Sekarang dihitung ulang. Ini masih turun lagi nih 14. 116.000. 7. 12 ya. Nah, 8-nya. Silvi ada wadah yang biasa dipakai di QC nggak? Kita biasa pakai ini. Ya 14. Pakai ini? Iya. Kan baru-baru, dulu-dulu enggak kan? Pakai yang kecil. Ini ini diukur pakai wadah apa? Saya kemarin langsung di Langsung sini. di langsung dekannya. Nah, boleh coba langsung di kan? Pasti pakai cetak. Ini pasti nggak beda jauh sih kalau 116 tadi itu ya. Kalau ini dulu pakai spindle yang lain. Tapi yang ini lebih tinggi. Ya. Oh, Iya, pakai lebih- RPM lain gitu maksudnya? Ya. Ya, benar ya kayak 5 RPM ini pasti akan naik. Di Polycab biasa pakai RPM berapa? 75. Hah? Yang produk ini 75. Oh, produk ini. Iya. Ini udah mau mendekati ini Pak. Itu kalau gini kan susah kita lihatnya kan. Ya. Spindlenya nggak kecelok nggak apa-apa. Itu cuma di Udah tengah. pas di tengah-tengahnya udah. Itu nggak boleh sampai atas. Itu ada batas. Ada garisnya di tengah-tengahnya. Betul, Bapak ini paham. Nanti kalau Itu kecelok, itu nggak kecelok. oh ya pokoknya yang penting ada Ada cicir garis tengahnya tuh. Di situ Ibu, aja. ibu Ya. ngurnya harus itu aja. Di tengah-tengahnya. Ya. Soalnya selama ini kan di atas ini Pak. Oh ya Pak, ya. Pengaruh. Berarti di Asik. tengahnya aja. Ya di tengahnya aja cukup. Ya. Bentar ya Pak. Ini 40 46 ya Pak ya. Tadi kan cuma 14. 14. Nah, ini dengan Pengaliannya Pakai yang mana? dikalian. Seperti tadi Pak, itu mendekati sebenarnya mendekati ini. Cuman kadang-kadang kita perusahaan ini kita bicara ini lagi. Ganti pakai itu deh langsung itu. Itu kadang waduh ini kok hasilnya kalau saya enter bener. Yang bener yang mana? Sebenarnya ini bener Pak, semua bener. Pakai yang tadi juga bener, pakai yang ini juga bener. Seperti ini karena karakter sampel tadi semuanya seperti tadi. Itu harus diputar dengan RPM sekian, RPM sekian. Ini kita akan tahu karakter. Nah, karakter sampel ini seperti apa. Nah, kalau yang ini tadi 40 Berapa tulisnya? ya. Spindle ini RPM Oke, berapa RPM? 20. RPM 20 720 2000 berarti. 2000. 2000. Nah, 40 kali 2000. Catlek ini mau wadah sebesar 1 ember ini dimasukin sama dengan ini pun nggak ada masalah. Karena selama ini ada yang pernah pakai guardnya nggak? karena seperti tadi kebanyakan Catlek itu orangnya hanya ribet. Berarti tapi sebetulnya penting sekali Sangat penting, untuk Bu. mendapatkan hasil yang benar. Ya, betul. Jadi size wadahnya tidak lebih nggak berpengaruh gitu. Ya. minimal ya tadi Minimal ada. berarti karena harus muat Harus guardnya buat ya. Catlek, ya. Tapi sebetulnya dikasih guard ini kan supaya area pengukurannya kan di antara ini Itu. tuh Ya, sebetulnya. betul. Jadi mau gede juga area pengukuran cuma ini. Betul sekali, Pak. Bapak udah paham. Kayak desain Oke. Iya. Boleh kayak kita coba dengan
Pale ini tapi pakai guard leg, sama atau enggak dan tanpa guard leg. Oh ya. Ya coba silakan Pak. Biar kita tahu perbedaannya. Garlic, Pak. Silakan Pak. Pak garlic kalau kurang dari 600 ml juga bisa masih Mungkin nggak masuk. Nggak muat kan? Ini bukan bisa. Kalau sampelnya sama nggak boleh supaya aman Pak. Lebar tapi pendek. ya something. Tanpa garlic Pak ya. Kalian selama ini kalau nyerokin pakai apa? Pisau. Pakai sikat gigi. Sikat gigi. Aneh bisa beli sikat gigi, kagak bisa beli rubber spatula. 75 Pak. Oh, ini 20 nih. Tadi 80.000 tadi 720. Sekarang berapa? 60. Bukan 60. 60.000. Tadi berapa? 70.000. 80. 80. Jadi lebih kental. Enggak, Encer. Encer. Coba nih. Sama. 14. Ya dengan tetek sama. Sama. Jadi tadi di RPM 5 Ya. dengan wadah yang 600 ml dengan RPM 5 dengan wadah yang pel besar tapi pakai guard leg, Ya. hasilnya sama. Sama. Berarti Bapak nggak ngibul ya. 720-nya yang beda. Nah, sekarang guard legnya dicopotin. Yang di kantor pusat Pak Syarifudin biasa pakai guard leg nggak? Pak Syarifudin ada nggak sih? Pak Syarifudinnya nggak ada. Ini nggak pakai guard leg ya. Tahu ya? Pak Syarifudin bilang enggak, biasa nggak pakai guard leg. Apanya? Oh, beda. Jadi berapa tuh hasilnya? 120.000 sama. Hah? Sama 122. Artinya pakai ini dan nggak pakai kelihatannya sih sama. Sama aja dong. Untuk produk ini. ya? Untuk produk ini ya? Produk ini. Ya. Ya, ya. Tadi bukannya 15? Oh iya 15. Iya, sama ya. Sama 120.000. Untuk produk ini sama, Ya. Sama kayak di label nggak? tanpa guard leg. Ya. Di label berapa? Di label 140. sama. Beda. Ini kan 120.000. Ini 140 lebih kental. Ya turun dikit lah biasa. Iya. Kayaknya sih udah, Bu. Udah tuh kelihatan. Udah tuh kelihatan tuh. Agak kan udah tanya. Sama 120.000. Sama. Untuk produk ini sama. Sama. Jadi cenderung Jadi dengan 1, produk 2, yang 3. encer atau yang kental akan pengaruh pakai guard leg atau enggak, wadahnya besar atau kecil. Biasanya. Saya nggak begitu ini, Nggak cuman apa. yang pernah kami temukan itu dengan garis dengan tanpa garis pasti akan berbeda. Pada saat itu barang yang kental atau yang encer? Encer, Encer. encer, Ada sabun, nggak yang encer? sabun cuci tangan, sabun cuci tangan itu sabun Beda. itu beda, itu buatan beda. Kalian ada mesin yang bisa ukuran cuma 5 CPS, 10 CPS ada nggak sih? Ada. Ada juga ya? Bapak tinggal beli yang tipe LV tambah UL adapter. Yang LVT. Ya, LVT. Ini kan yang RV. Ya, kalau yang RVT ini. ya, Buat siang April aku penasaran nih. ya Itu kan kayak air, bisa. Itu bisa sampai 1 cm, Pak. mau sensitif ya. 1 Ini kan cm. Encer ini. Nah, Tapi beda ya modelnya, ini bukan Brookfield LVT. Ini LVT ya? ini R. Ini R. Ya. Oh, Nah, ini gini Pak. Ya. Ini kan udah dari dengan produk yang sama, spindle yang sama, RPM yang sama, tiga kemasan hasilnya sama nih ya. 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 120.000, 120.000, 120.000 Ya. dengan 3 kemasan ya. Ya. Nah, dan tidak menggunakan Headlight. hashtag ya. Nah, perbedaannya gitu. Nah, sekarang Encer pakai ini nggak? coba ini kan encer ini. Ya. Nah, oke. Berapa? Nah, PC01 nih.
Pak Has nih, kemarin kita mau beli yang digital, readingnya lain semua. Hah? Datanya langsung masuk ke SAP tapi bisa di print juga, lihat historinya. Jadi nggak mungkin salah catat. Factoring. Kalau ini nggak bisa di Taiwan, terus dipelajarin aja. Ada pasti ini dapat Ini sih Si Teddy nggak katanya beda, pernah nggak akan beda belajar ini dari karena hampir sama. manual ke digital. Readingnya lain semua. Itu cara masang spindolnya ibu harus tahan, ya tahan, dorong ke atas ya. Dan bawahnya diputerin. Ya. Iya 2 tangan. Jangan 1 tangan, antara 1 tangan cepat rusak. Ntar ikut muter aku. Harganya juga 20 men. Iya udah tahu, yang di kantor pusat yang ngilangin spindol siapa? Harganya mahal kata bapaknya. Spindol 4 tinggal lagi. Tuh diketawain Pak Agus, tuh sama. 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 Beda 100. 5.500. Lebih kental kan? Iya, kental. Coba aja udah. Jadi kalau pakai Gaplek, garlic dengan yang viskonya rendah beda 100 CPS. Ini karena beda diameter ini. Lebih kental bacanya, lebih encer. Lebih kental. Lebih kental. Pakai garlic. Pakai garlic lebih kental. Ya, kalau nanti mungkin wadahnya mungkin sampelnya ini lebih kecil, mungkin akan lebih. Ya nanti kita coba. Ya. Sisi 100 ya? Ya. Jadi pakai garlic Jadi kan memang lebih pakai kental 100 CPS Iya. untuk yang viskonya rendah. Oke, yang kecil. Oke, sekarang pakai wadah kecil. Sama 5.500. Sama lagi? Sama, 500, beda 50 sih. Sama yang nggak pakai garlic atau sama yang pakai garlic. sama dengan yang pakai garlic? Harganya Nah, sama. benar, soalnya kalau garlic kan mengecil Permukaan diameternya sebetulnya kan. Ini lebih kecil, jadi lebih sama dengan yang pakai garlic. Cuma selisih 50. 50 ya? 50 lebih encer. Lebih kental? Kalau lebih kental lagi. Ya. Pasti lebih kental karena lebih kecil tuh. Oke. Seperti tadi kan antara diameter Iya, ini iya. sama gatel kan udah beda. Itu udah lebih Lebih kental. kental lagi. Jadi kalau garlic itu menstandarisasi Iya betul. diameter yang diukur ya. Betul sekali. Pak, tadi kan dikalibrasi sebelum mulai. Ya. Itu sebetulnya setelah kalibrasi 1 kali, itu Brookfield kita kayaknya udah 40 tahun. Nah, Di hand carry, dulu Brookfield belum ada di Indonesia, di hand carry dari Australia iya. oleh Pak Charles. Ya. Itu mesti berapa sering dikalibrasi? Itu tergantung ibu. Kalau ibu mungkin standarnya itu ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun. Nah, Kita pernah kalibrasi nggak? Lebar. Kalibrasi? 2 tahun sekali. Pak Syafruddin kalibrasi nggak? 2 tahun sekali siapa yang ingat kalau udah 2 tahun udah lewat? Kan ada catatannya, Sen. Ada. ada. Dikalibrasi ya? Sip. Oke, Bos. Ya. Ya. Mati. Kalau ini kan speed. Ini knobnya sini. Ya. Knobnya Bawah. sini. Ya. Oh, kalau di sana Lurus. soal kiri. Kalau sini pause. Jadi kalau berhenti sementara gini ya, sementara. Tapi begitu bisa lepas nih jalan lagi. Ini pause. Berarti ke atas ya. Ya. Kalau untuk mati atas. Kalau pos untuk apa? Hanya untuk melihat contohnya misal saya putar gini Bu ya. Kan kalau kecepatan tinggi kan saya susah ngelihatnya. Oh iya, jadi Nah, pos gini biar bisa lihat yang ini pause nah. bacaannya. Ke belakang ditekan juga. Nah, ya ini untuk ngerem. Kalau nggak Atasnya buat apa? ini untuk speed. Ini buat apa? Ini untuk ngerem ini Bu. Jarum Ini buat ini. ngerem. Ya. Ini Ini untuk pause. Ini power kalau on off. Ini off, on, pause. Oh, Kalau lepas udah muter lagi. kalau pos fungsinya apa maksudnya? Biar stopin. Ya, bukan pause ini hanya untuk melihat sementara. Misal contohnya satu Oh, jadi kalau gini. pos mesti pencet dua-duanya? Kalau iya betul. Oh, pencet dua-duanya Ah. dia pos. Kebalik. Ya. Biasanya cuma pencet pelotoknya aja di belakang. Kenapa? Mesti pencet dua-duanya. Mas tuh diam ya? Ya, diam sebentar. Jadi Diam ya? pencet Ya. yang di besi dulu Ya. di belakang baru pencet Yang dulu pos. slow down.
Ya. Yang kecil slow down, yang hitam bawa pause, Ya. stop. Yang ini kalau speed yang terlalu kencang. Iya. Ya betul, kalau kenceng kan susah mau ngeliatin. Kalau Ya. RPM 50 tuh susah Iya. kalau Susah, di betul atas. Bapak, anak Bapak udah paham. Pak Teddy ada mau pertanyaan nggak? Pak Teddy kan ada experience pernah pakai Brookfield Sekarang pakai gini ya, dulu masih begini ya. Ya betul. Ada pertanyaan nggak Pak Teddy? RPT dan LPT itu, terus kemudian bagaimana lantas menentukan spindle-nya, lantas setelah itu bagaimana cara menentukan RPT-nya. Mungkin ada penjelasan dari trainer-nya. Kalau gini Pak, kalau LVT sama RPT nggak, kalau larutan Newtonian itu nggak ada masalah. Cuma kalau larutan Newtonian akan ada masalah Pak, pasti akan ada perbedaan. Perbedaan RVT sama LVT. Ya itu karena nggak bisa diukur, karena begitu rubah parameter RPM atau spindle pun hasilnya juga akan berbeda. Apalagi dengan beda model ya, pasti nggak akan sama Pak. Kalau analog sama Pak Charles ada pertanyaan. Rasanya yang LPT cuma bisa 60 RPM ya, nggak ada yang 50 RPM ya. Betul sekali. Ya, terkecuali kalau yang digital itu bisa sampai 100 RPM Pak. Ya, sama satu lagi Pak, biasanya meter rusak operator. Ya, itu karena seringnya ya namanya alat Pak ya. Itu cara masang dan buka spindle aja sebetulnya. Kalau keluhannya tipe alat ini cuma cara masang dan buka spindle aja sebetulnya sih Pak. Jadi tolong info cara yang benar. Cara yang benar yaitu dua tangan ya. Salah tangan kalau kebiasaan, semua punya kebiasaan masing-masing. Satu tangan megang spindle, satu tangan megang pointer sap Pak. Iya, pegangan. Jadi pointer sap dipegang, didorong sedikit ke atas, baru spindle dipasang. Buka pun juga seperti itu. Satu lagi Ya Pak. mengganti kecepatan M tapi dalam keadaan viskometer bergerak. Mengganti RPM pada saat viskometer bergerak. Nggak boleh. Oh, nggak masalah sih Pak. Misal RPM itu dirubah ya dengan waktu keadaan on nggak masalah. Boleh-boleh aja. Dengan catatan jangan langsung diputuk. Seret. Ya mesti pelan-pelan. Misalkan contohnya dinaikkan atau turunkan ya turunkan. Satu step ini. Jangan langsung diputar kenceng, jangan. Itu malah lebih bagusnya. Dengan dalil langsung 1 ke 100 langsung seret gitu. Ya jangan. Mesti Pelan-pelan. putar dulu. Misalkan contohnya dari RPM 5 naikin ke 10 boleh. Naikin ke 20 boleh. Nggak masalah. Sebaiknya pada keadaan mati dulu Pak. Ya boleh, boleh aja. Tapi kalau nanti Bapak, kalau RPM-nya tinggi, itu juga malah menghentak Pak. Alangkah baiknya malah kalau dengan RPM tinggi, sebaiknya malah diputar dari RPM rendah. Oh. Ya. Oh, jadi kalau mau ngitungnya RPM tinggi, mendingan dari rendah ditinggiin Ya, daripada langsung tinggi. Iya betul. Ya. Mau tanya kalau seandainya kita ngukur visko itu sekitar 6.000 kita katakan, itu kan kalau dari RPT itu kan bisa spindle 1 RPM setengah. Itu sebaiknya yang itu pilih spindle-nya itu seperti apa, apakah ada aturannya. Jadi sekalian menentukan RPM-nya, jadi sehingga kita ada Ya Pak. Kalau dengan menggunakan RVT itu kan bisa dengan menggunakan ya 6.000. Contohnya misalkan saya menggunakan spindle nomor 3. Itu bisa menggunakan dengan RPM 0 dengan RPM 2 contohnya Pak ya. Nah, ini contohnya ini nanti dari hasil skala itu dikalikan dengan 500 contohnya seperti itu Pak. Nah, bisa juga nanti Bapak menggunakan dengan spindle nomor 2. Jadi semuanya bisa. Itu bisa Pak. Bapak tinggal lihat di sini di faktor perkalian sini yang bisa untuk mengukur dengan kekentalan 6.000 Pak. Seperti itu. Jadi semuanya bisa dipakai. Kalau saran dari
Bapak Saat- sebaiknya kita menggunakan spindle berapa, RPM berapa. Sebaiknya karena kan mengingat kita kalau saat Kalau saran dari kami Pak, itu mendekati yang skalanya torsinya mendekati 100%. Nah, itu saran dari Brookfield-nya loh Pak, ya bukan dari kami, tapi dari Brookfield-nya. Jadi masing-masing nanti misalkan skalanya itu yang mendekati 100% itu yang disarankan oleh Brookfield. Berarti pakai spindle Ya. 6. Bisa spindle yang paling Spindle yang kecil. mendekati hasilnya Iya. mendekati 100, Mendekati 100 betul torsinya Pak, seperti itu. lebih akurat. 100 apa ya Pak? Kan ada kalau di daya reading kan ada skala dari 0 sampai 100 Pak ya. Oh yang mendekati RPM 100 ya Pak berarti ya? Bukan RPM Pak, skala yang di jarumnya itu kan ada Pak ya. Kalian nggak dengerin ya? Ini penting loh. Udah tadi ditanya. Ya, Udah ditanya. itu skala yang di situ Pak. Oh skala yang nomor yang ada di tengah-tengah itu ya Pak ya? Ya betul, yang diputar yang ada di jarumnya. 100 itu ya? Ya betul. Torsi. Ya skala torsi itu Pak. Nah, ya udah itu yang mendekati 100 itu Pak, disarankannya oleh Brookfield. Tapi kan nggak semua produk bisa mesti sampai skala 100. Yang penting di atas 10 sampai 100 bisa diambil datanya Pak. Mungkin di antara 10 sampai 90 gitu kali Pak ya? Ya betul, itu boleh sampai 100 Pak. Pokoknya dari angka 10 sampai 100 itu bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Kalau seandainya kita punya standar nih Pak, Iya. RPM 4, RPM 20 spindle 4, bisa Iya. kemudian kita itu karena contoh, karena spindle kita hilang nomor Contoh karena spindle kita hilang. Ya gini Pak, nanti gini Pak, kalau spindle itu larutan yang non Newtonian, itu Bapak akan nemu kendala. ya makanya itu saya baru mau bertanya ini karena kita standarnya spindle 4 20 RPM. Ya, betul. Kita mau coba spindle 5 RPM kalau nggak 50 atau 10 gitu. Kemudian bagaimana kemudian hasilnya apakah sama Pak? Kalau larutan Newtonian tidak akan sama Pak. Nanti kendala seperti tadi saya jelaskan Bapak. Kalau larutan itu Newtonian itu nggak masalah. Tapi seperti produk yang Bapak punya lem ini, contohnya ya, itu dirubah dengan RPM-nya pun akan berubah Pak. Emang spindlenya belum nyampe, spindle baru belum ada ya? Belum ya? Aku udah bayar loh. Nanti aku follow up ya. Oke. Ya. Udah. Ya. Newtonian itu yang seperti apa? Contoh aja Pak. Contohnya seperti kalau Bapak misalnya minyak sayur Pak ya. Minyak sayur, produk minyak sayur atau kecap itu kan Newtonian Pak. Bapak mau diputar dengan RPM berapa dengan RPM berapa dengan spindle berapa, yang penting masih masuk ring itu nggak masalah. Tapi kalau produk yang Newtonian seperti Bapak tadi, itu pasti kalau Bapak rubah spindle pun susah akan nyari nilai yang Bapak ukur dengan spindle nomor 4. Termasuknya apa ya Pak? Pseudo Newtonian atau Kalau saus itu non Newtonian Pak. non Newtonian? Ya betul. Nanti untuk produk yang kita hasilkan itu ketika hasilnya ini Ya. Siap ini. nanti dia menghasilkan nilai yang berbeda pula. Betul. Betul Pak. Betul sekali. Ya. Siap Pak. Karena, Ya. karena kemarin kita untuk memanipulasi data. Nggak bisa Pak, itu nggak bisa. Ya tapi kita mendapat ini sih, mendapat pelajaran ini. Ya betul Pak. Ya. Pernah disuruh sama Pak Jeffrey untuk ngecek larutan kental di pabrik. Jadi saya waktu itu hari Sabtu kayaknya saya ke pabrik. Saya ngecek waktu itu larutan kental ya, itu kok nggak pernah stabil. Jadi di satu wadah itu setara 5 menit, itu
selalu jorusnya naik, dan turun lagi, naik. Nah itu sebaiknya saran dari Bapak itu sebaiknya ukurnya itu apakah berstandar waktu berapa menit atau berapa kali putaran itu Pak, biar kita lebih paham lagi Pak. Tadi nggak ada kedengeran sih Pak. Betul, boleh Pak. Bapak sebetulnya Brookfield itu 5 kali putaran atau 30 detik itu data sudah bisa diambil. Nah, terkait dengan sampel Bapak itu harus ditentukan dengan waktu Pak. Karena biasanya kalau udah yang kental sekali itu karakter sampelnya pasti kalau nggak tisotropik, pseudoplastik antara itu ya, itu waktu sangat berpengaruh Pak. Jadi kalau Bapak ngambil pengukurannya itu misal 5 menit sama 1 menit pasti hasilnya akan berbeda. Jadi harus ditentukan dengan waktu. Jadi itu dengan kata lain kalau larutan kental itu lebih stabil ya Pak? Tergantung Pak, tergantung karakter, bukan masalah kentalnya. Kalau kental itu masih Newtonian itu nggak akan ada masalah. Tapi kalau seandainya itu kemudian range-nya sangat jauh sekali Pak, kalau saya hitung dari mulai dia dari topnya kemudian dia turun lagi, Betul Pak, berkali-kali kan sangat jauh sekali. betul sekali. Itu karena karakter sampel seperti itu. Kan ada sampel yang semakin lama diputar semakin turun, semakin loss ada yang semakin naik ada. Sama yang di aplikasi, di customer, di komplain masuk ke mesin roller, lemnya jadi karakternya berbeda kan, berjeling. Iya betul. Makanya itu karakter sampelnya itu seperti itu Pak. Jadi nggak bisa kita harus pelajarin karakter masing-masing sampel Pak. Kalau yang sini terakreditasi bisa LDP, bisa pelangi presisi, mutu agung kurang utah. Ya betul, bisa. Ya. Jadi Pak, ini kan biasanya kalau ke jasa kalibrasi dia cuma 1 titik ya, sementara kita kan titiknya banyak tuh. Betul. Baiknya kan emang di titik yang banyak kan apa ya? Isotropik itu non-Newtonian Pak. Non-Newtonian ya. Isotropik untuk produk kita yang Gimana? lem produk kita yang lem putih tadi, Ya. apakah bisa disebutin dengan cairan isotropik Pak? Saya nggak meneliti sejauh itu karena itu harus diuji Pak. Bapak harus lakukan uji tisotropiknya. Itu misalkan contohnya diputar dengan RPM misalkan 5, naikin lagi 2, misalkan 10, 20. Nah nanti dibalikin lagi Pak. Nah balikin ke 10, ke 5 lagi. Nah nanti dari situ kalau tisotropiknya jadi perbedaan antara terukur pertama sampai kembali kedua itu ada perbedaannya, itu yang disebut isotropik Pak. Jadi RPM-nya udah naik, turun Ya. lagi berbeda readingnya, Ya, betul. berarti isotropik. Isotropik itu ya. Jadi kayak kamu bilang kalau kecap, Ya, udah RPM tinggi, turun lagi masih sama. Sama. Itu harus begitu karena Karakternya tidak berganti. Tidak berganti. Aku rasa lem kita kebanyakan mungkin isotropik ya. Oke, pertanyaan dari Surabaya. untuk larutan standar diskometer itu kan pilihannya ada banyak, Ya. dan range produk kita pun diskonya juga banyak ya, 1000 sampai 100.000. Ya. Nah itu kita sebaiknya pilih larutan yang mana? Satu aja cukup atau harus pilih beberapa? Satu aja cukup, tapi kalau Bapak mau beli 10 saya dengan senang hati. Nah, satu saja cukup itu di berapa Pak? Contohnya misalnya RVT itu dengan kalibrasi yang 5.000 itu cukup. Barusan saya share ke juga ini hasilnya untuk sarannya di Brookfield, bukan dari kami. Saya share ke Bu Marsha barusan. Itu satu pin aja cukup diputar dengan RPM rendah, RPM tengah, RPM tinggi. Itu istilahnya low, medium, sama high. Kalibrasi yang kita lakukan saat ini kan di 1000 Pak. Tapi range kita kan dari Boleh, itu nggak masalah. Nggak masalah. Tapi alangkah baiknya kalau dengan RV itu mendingan pakai yang 5.000. Yang 5.000. 5.000 CPS.
Ya tapi 1.000 pun nggak masalah Pak, nggak masalah. Tapi Bapak jangan terpancing dengan saya langsung ini, jangan. Boleh 1.000 boleh, 5.000 boleh. Kalau misalkan pertama kita pakai RPM rendah, Ya. terus diputar ke RPM tinggi, Ya. dibalikin lagi ke RPM rendah Ya. kan, Ya. itu kalau dia pixotropik berbeda. Pasti paling enggak. Ya. Nah, kita harus baca yang awal apa yang terakhir. Gini. Dua-duanya bener, lemnya sudah berubah. Dua-duanya berubah, bener. Oh. Karena karakter sampelnya ada tisotopiknya seperti tadi saya bilang ke Ibu, saus. Kalau saus itu begitu saya diemin kan diem aja, kita saya kasih tenaga, dia encer. Begitu saya diemin lagi harus kental lagi. Berarti contoh drastiknya kayak telur putih ya. Kalau di mixer kan cair. Lama-lama di mixer kan jadi berbusa keras. Readingnya yang bener yang mana ya? Dua-duanya sekarang udah berubah Ya, betul. barangnya gitu. Ya, betul. Berarti misalkan ya, kita kan filling di 20.000. Terus kita ambil sampel 24 jamnya ternyata naik ke 30.000 karena emang dia sampelnya sudah berubah. Tidak bisa. Maksudnya sampelnya sama atau beda? Sampelnya Beda. sama. Kalau dari Wadahnya sama nggak? baru dari peeling nggak bisa disamakan. Oh, nggak bisa disamakan. Itu seperti tadi, itu waktu dan temperatur terpengaruh. Berarti kalau ini Ya. satu sampel, Ya. RPM-nya Itu sampel ini contohnya seperti tadi, sampel udah ada Sampel ini ya. sampel yang sama. Ya, sampel namanya saya ukur. Nah. Sekarang Di saat itu juga di saya ukur naikin, udah saya turunin lagi. Ya. Itu seperti itu. Kalau masih peeling itu masih ada banyak karakter yang seperti temperatur, seperti kondisi Berarti sampelnya. QC yang 24 jam yang benar dong? Ya. Ya dong? Iya. Soalnya kan baru feeling masih panas. Iya. Ya. Dites, oke boleh sangat- feeling. sangat 24 jam kemudian berubah dong? Ya. Tapi karena sampelnya ambilnya beda Bu. Iya. Hanya itu. Ini sampel yang Tapi- berbeda. Tapi memang apa? Kebanyakan produknya seperti itu Pak, walaupun Tapi- sama-sama. itu pun juga harus diteliti. Jadi kalau Ya. dari mixer itu kita pun juga harus lakukan pengukuran. Nanti setelah diem itu pun juga kita harus ukur. Emang itu harus seperti itu. Jadi supaya tahu karakter sampelnya seperti apa. Oh, jadi ngambil dua ya? Iya, betul. Yang saat sebelum feeling kita ambil nih, kita diamin 24 jam sama pas sambil feeling kita Ya, kasih betul. sampel. Nah itu beda. Itu karena itu sampel itu pasti akan berbeda. Karena saya udah tahu karakter sampelnya Ibu. Lem itu pasti akan berbeda. Sebelum feeling plus 24 jam plus pas lagi feeling. Plus 24 jam. Sebelum pada saat filling, terus kemudian diukur, nanti sampel yang sama diukur setelah 24 jam. Ya betul, begitu. Tapi kan kita nggak pernah ngambil sampel pas lagi feeling. Kita pasti ngambil sampelnya sebelum feeling. Terus kamu bilang, oke, udah boleh feeling. Ya, itu kan Habis itu kamu nggak ngambil sampel lagi kan? Nah, itu sampel terakhir kan? Enggak, kita nggak pernah ngambil. Pas saat feeling itu Ya. kita cuma ngambil pas sebelum di feeling masih di blending tank, ya kan? Kita tes, kelihatannya udah oke, boleh feeling. Ya betul. Setelah itu nggak ngambil sampel lagi Ambil kan? lagi. Ambil. Tapi satu lagi. Iya. Ambil yang setelah itu, nah itu yang akan dicek 24 jam Oh, kemudian. jadi sampel berbeda. Beda. Jadi Bukan dua-duanya feeling mesti itu. dites 24 jamnya karakternya seperti Ya, apa. betul. Yang sebelum feeling dan setelah lagi feeling ya. Oke, Ya, ngerti. Itu harus Ngerti. seperti itu. Harus diteliti Bu, seperti itu karena. Biar tahu ya Pak. Ya baru tahu perubahannya. Terus Karena kita seperti jadi- di kosmetik itu ada sampai ini kosmetik itu sampai nanti itu sekian tahun tuh saya harus Sampai atau enggak? Oh iya. itu sampai ada. 2 Nah, tahun gitu. kalau saya ngumpulin sampai segini 500 ml per menit, saya berapa gudang saya gede apa Pak? Nah itu ada pakai yang tipe yang seperti ini Pak. Jadi kalau yang seperti ini sampelnya cuma 2 ml kita tes itu ada lagi. Oh itu ada. Ada, tapi harganya cukup lumayan mahal juga. Viskositas ketika dicek dengan profil dengan viskometer yang dari Jepang kayak dari Cina kayak itu pasti menghasilkan Yang berbeda. hasil pengukuran yang berbeda pula. Padahal kan sebenarnya itu sama. Satu produk itu aja gitu. Satu case. Ya betul Pak. Jangan pun dengan yang Lain merek. lain merek, satu merek pun karakter sampel pun akan berbeda Pak. Maksudnya Brookfield ini, dua Ya. Brookfield hari ini bakal berbeda. Oh enggak, dengan tipe yang sama. Oh, Tipe yang sama mungkin enggak, ya pasti pada berbeda, tapi masih masuk skala Bu. Karena ada toleransinya 1 plus minus 1% dari itu masih boleh, masih izinkan.
perbedaannya agak jauh loh Pak, sekitar 800 sampai 500 sampai 800. Wah. Betul ya, kami nggak bisa ini untung jawab dengan produk yang lain ya. Contohnya kalau kita mengacu contohnya produk Ryan Pak ya, yang Jepang Rion PT06 itu ya contohnya pun itu pun juga kasar Pak karena toleransi mereka pun dipakainya 5% Pak. Jadi pasti kalau 5% contohnya kalau misal Bapak contohnya 100.000, kalau 5% kan udah 5.000 Pak. Nah, temperatur itu dulu aku ngeliat yang Brookfield yang digital, dia ada sensor temperatur ya. Ya. Biar ada setting boleh mulai ngetes pada temperatur sekian. Nah, apakah kita pada saat ngetes masukin termometer untuk ngeliat temperatur berapa? Temperatur berapa yang tepatnya untuk ngetes? Soalnya kita apakah cuma ngerasa udah cukup dingin atau dimasukin termometer? Di temperatur berapa? Bener nggak? Kalau temperatur itu tergantung ini. Asal standar aja ya? Ya. 28. Di kantor pusat kalau develop produk pakai temperatur apa? Soalnya mesti disesuaikan dengan yang di pabrik juga kan? Iya betul. Kita samain itu 28 aja. 28 ya? Oke. Tapi kita nggak pernah ngukur temperatur. Mereka katanya ngukur. Kamu ngukur? Di Jakarta kan kalau Tapi perlu konsiderin juga Bu, kalau Gunung juga pakai 28 kalau ngetes. Kalau biasanya kalau ngecek itu salah. Nah, mereka yang ngecek. Iya, jadi tengah hari selesai besokan pagi jadi udah suhu. Pakai suhu ruangan tadi. Ya lumayan dong. Suhu ruangan kan bukan 28. ya makanya perlu konsider juga karena pengecekan langsung dari proses itu kan 28. Sedangkan retain sampel kita itu nggak 28, mungkin 25, mungkin saya nggak tahu ya. Jadi kan kita harus standarkan pengaruh harus 25, harus turunin. Nggak harus 25 sih, harus dicek suhu retain sampel kita itu berapa. Suhu retain sampel berapa? Pada saat QC mendingan pakai temperatur yang sama. Ya, betul. Gitu. Kalau nggak hasilnya bakal berbeda. Ya. Yang panas lebih encer dong. Iya. Apa ada aturan internasional harus 25 atau 20 derajat ya? Itu masing-masing kebijaksanaan dari ini Pak, dari perusahaan ya. Ada mengacu, yang penting sama Pak. Misal Bapak mengukur pada temperatur 28 ya contohnya Pak. Di sini pun juga harus 28 seperti itu. 28. Jadi Ya. memang harus kita konfirmasi yang Ya. kita ukur itu 28 dengan cara mengukur cairan itu dengan termometer. Iya, tapi aku rasa kita sebetulnya salah. Kalau misalnya di TDS COA bilang viskonya sekian, di customer kan nggak mungkin temperaturnya 28. Kan panas. Pada saat di customer bilang iya di COA lu viskonya sekian, pasti dicek udah pasti salah dan lain kan, nggak mungkin kepanasan. Berarti kita mungkin mesti mulai ubah ganti standar kita ya. Harus cantumkan temperaturnya. Iya. Itu kan seperti hanya oatmeal Bu. Iya. Kita coba tetapkan seandainya di range, seandainya di 160 derajat. Sehingga kemudian ketika aplikasinya 160 derajat, melternya dia sudah bertuliskan di display 160 derajat, tapi aktualnya adalah 150, kita lebih kental. Makanya kita kan kalau di oatmeal itu kita bisa konfirmasi dengan menggunakan termometer di lapangan itu, konfirmasi apakah display itu sama dengan Iya. aktual. Oke. Ya diukur dengan temperatur 28 ya pada saat testing ya. Ya 28 aja sih cukup sih Bu, kalau menurut saya. Pak Charles, gitu kalau lem putih bagaimana? Kalau kita kan ngetes Visco pada saat temperatur 28 derajat. Misalnya tergantung standarnya kita ya. Iya. Kita mau 28, tapi kan kalau di Surabaya mungkin panas, di Bandung mungkin dingin. Iya, iya. Jadi apakah sebaiknya kalau ada customer komplain, sampel customer juga kita tes pada saat temperaturnya di ke 28-an dulu? Iya, tapi sehingga hanya kita punya itu kan ada range-nya ya. Iya. Sensitif. Makanya range-nya ada. Range-nya nggak beda terlalu jauh lah. Iya. lebih gampang didinginin. Oke. Dia kalau misalnya dari sini dipindah lagi suka ngederedet gitu. Betul. Ini bedanya, ini harus dimatikan dulu Bu. Dimatikan dulu. Emang ini di dalamnya sini masih ada oper gigi.
tidak beda dengan seperti itu. Makanya saya jelaskan tadi, kalau yang ini udah nggak apa-apa, tapi kalau yang ini jangan. Kalau ini bisa begitu dinyalakan dioper gigi bisa rontok, bisa rusak. Udah dimana pasti Tunggu wifi-nya mati. benar-benar pas. Ya betul. Baru bisa. Makanya Walaupun saya jelaskan. dia udah lurus kayak gini. Betul. Ini harus saya bunyi ceklik gitu. Iya. Harus bunyi ceklik dulu. Iya, ceklik. Kalau belum bunyi ceklik jangan pokoknya. Tuh. Kan bunyi kan? Iya. Nah, ini udah balik. Nah, harus begini. Tuh, ini bunyi ceklik gitu. Harus begitu. Ini beda sama yang tadi dipasang beda. Oh ini RPM tombolnya beda. Beda. Ini masih di dalamnya ini masih pakai gigi-gigi, Bu. Kalau yang tadi udah pakai penggeraknya pakai motor. Jadi sekarang masalahnya apa yang ininya RPM Ya, tombolnya? tadi menurut Bapak tadi nih switch-nya ini yang kurang udah. Ini. Oh. On-off-nya kurang. Iya. Harusnya nih nggak langsung Ya. gitu. Sama Ya. RPM-nya keluhannya Ya kalau FM-nya udah bawanya seperti itu nggak bisa, Bu. nggak bisa diapa-apain lagi. Memang begitu. Emang udah begitu. Ini yang buat slowdown-nya. Ini nggak masalah ini. Masih Tapi berarti yang ini nggak ada posnya ya, yang kayak yang baru sekarang. Oh, nggak ada. Ini begitu mati Cuma mati bisa begitu. slowdown aja. Oh ya goyang nih. Ini nggak center ini. Ya. Nggak center ini. Ya goyang betul, Pak. Goyang, Pak, itu, Pak. Ya. Itu papannya ada 90 derajat kah? Nggak, tapi udah ketahuan, Bu. Ini udah ketahuan. Ya. Oh. Ya, sebetulnya kalau masih segitu sih nggak masalah, Pak. Tapi itu yang masalahnya itunya yang mahal. Mahal. Atau cuma spindolnya yang bengkok? Bisa dua-duanya sih, Bu. Spindolnya kelihatannya bengkok nggak? Enggak sih, Bu. Oh enggak ya, berarti Dan yang lain pun kondisinya seperti ini. Ya. Itu tapi kalau Bapak masih kalibrasi masih masuk, saya sarankan jangan diganti, Pak. Itu cukup lumayan mahal. Kalibrasinya gimana sendiri? Kalibrasi pakai cairan sendiri aja. Nah, dilakukan sendiri boleh, nggak masalah. Ngerti cara kalibrasinya nggak? Untuk cairan kalibrasi, Punya rutan standarnya, Bu. wah, itu udah. Larutan standarnya apaan? Ya Brookfield, dari Brookfield pisau standar itu, Bu. Yang seperti tadi Bapak itu, Bu. Tadi piskal clip. Nah, di sini nih seperti ini, Bu. Nah, ini kan ada kayak gini. Ini untuk kalibrasinya. Beli ini nggak include ini, Pak. Oh, enggak. Mesti beli dari kamu maksudnya? Boleh, Bu, beli dari manapun boleh. Oke, berarti kita mesti beli itu dong biar kita bisa Ya. kalibrasi sendiri gitu. Ya, sebenarnya kalau Ibu nggak kalibrasi, verifikasi. Ini itu cuma diukur aja, ini dicelupkan sampel seperti mengukur ukur sampel. Jarumnya sudah. Ya, betul. Celupin ke sini. Ntar diputer, dihitung, nanti terbatas ini berapa, hasilnya berapa gitu aja. Nggak ada acuannya. Kalibrasi. Yang Ya. Yang baik ya harus misalkan contohnya angkanya juga, Pak. ya. Misalkan nilainya 5.000 sumpamanya. 5.000. Itu kan plus minus kan 1% berarti plus minus dari 2%, ya 2% jadi 5.000 ke 2%-nya berapa? 20. Hah? 5.000? 5.000, 1%-nya. 1%-nya 50. 50 kalau 2%-nya kan 100 kan? 100. Jadi plus minus dari itu 100 masih oke. misalkan terukur tuh 5.100 masih oke. 4.900 masih oke. Ya. Contohnya cuma seperti itu. Mudah sebetulnya. Ini kalibrasinya kan Lah, ya. ada yang 100.000, ada yang Ya. 5.000, ada yang 1.000. angkanya udah aneh nih, pakainya harus verifikasi. Ya, Ibu boleh. Profil udah lama, itu biasanya ini lolos. Nah, lolos ketika spindolnya udah dipasang, itu yang gedok Jebrok ke atas. spindolnya. Nah, Mentok springnya rusak biasanya. Makanya harus ini. Nah, itu kepalanya mana? Daftar di sini. Itu kepalanya. Iya sih, kebayang sih, Pak. Bisa jadi kayak gitu. Pegangin. Ininya kejebrok ke atas. Jadi ini Kesundul turun gitu ya. Ini turun kebablasan, ini udah ada spindle. Nah, ini mentok ini, nah Kesundul biasanya ini juga. kesundul ini rusak nih. Makanya spindolnya nggak boleh dipasang dulu. Atau kalau Ya enggak kan? pakai Terus spindolnya gaplet. dicopotin sebelum wadahnya diambil, berarti nggak bakal kejedok kan? Atau kalau enggak pakai ini sebetulnya. Jadi kalau dijedok yang dijedok ininya, Garleknya. bukan Spindle. jarumnya. Terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk produk sharing dengan kami dari PT Transindo Utama Sinar Perkasa. Selamat sore Bapak-bapak semua.